Halo semuanya, di video kali ini aku bakal nge-list reading wrap up aku atau buku-buku apa aja yang aku baca di sepanjang bulan Januari 2022. Aku punya target mau menamatkan 100 buku di tahun ini dan sejauh ini di bulan Januari, di bulan pertama aku bisa menamatkan 9 buku. Langsung aja ke daftar buku-bukunya. Dua buku pertama yang aku tamatkan di tahun 2022 adalah Lock and Key volume 1 dan 2. Dua buku ini merupakan graphic novel yang sudah diangkat, sudah diadaptasi menjadi series di Netflix. Baru nonton 2 apa 3 episode, menurut aku ini bagus dan aku penasaran sama ceritanya, jadi aku memutuskan untuk baca graphic novelnya. Ternyata aku shock banget begitu baca graphic novelnya karena versi bukunya itu jauh lebih dark dan jauh lebih gore dibandingkan dengan versi TV seriesnya. Lock and Key menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang. Ada Randall Locke, sang ayah, Nina Locke, sang ibu, dan 3 orang anak mereka, Bodhi, Kinsey, dan Tyler. Nah, cerita ini dimulai waktu Randall Locke ini dibunuh oleh muridnya sendiri. Jadi Randall Locke ini kayak semacam guru BP atau guru konseling gitu di SMA. Dia dibunuh oleh salah satu anak yang ia konselingi. Setelah Randall tewas, Nina, sang ibu, memutuskan untuk pindah membawa ketiga orang anaknya dari kota tempat mereka tinggal ke kota tempat Randall dulu tumbuh besar. Ke rumah masa kecil Randall, sebuah rumah besar di tengah hutan yang bernama Key House. Cerita menjadi semakin menarik ketika Bodhi, si anak paling kecil, mulai menemukan kunci-kunci rahasia di rumah itu yang ajaib. Ada kunci yang bisa membuat dia berubah jadi hantu, ada kunci yang bisa membawa dia kemana aja, ada kunci yang membuat dia bisa masuk ke dalam isi kepala seseorang. Namun ada satu makhluk misterius yang mengincar kunci-kunci itu dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan membahayakan nyawa keluarga Locke yang tinggal di Key House. Meskipun awalnya aku kaget karena cerita di graphic novelnya itu dark banget, tapi lama-lama aku bisa terbiasa dan bisa menikmati ceritanya. Kalau kalian pernah nonton seriesnya, aku juga merekomendasikan graphic novelnya. Dan kalau kalian belum nonton serial Lock and Key, aku cukup merekomendasikan serial itu untuk kalian yang suka fantasy dan drama keluarga. Buku ketiga adalah Educated yang ditulis oleh Tara Westover. Aku udah sering banget ngomongin buku ini di Instagram aku dan buku ini juga adalah buku yang jadi bahan diskusi bareng di awal bulan Januari ini bareng dengan Kak Rachel, Sofia Mega, dan Rizky Octavian sesama booktuber. Kami ngomongin buku ini sampai hampir 2 jam. Karena memang banyak banget hal yang menarik dari buku ini. Aku juga udah pernah bikin review buku ini sendiri. Nanti akan aku cantumkan reviewnya di description box. Singkatnya, Educated ini adalah cerita memoir, jadi sebuah non-fiksi. Kisah nyata yang ditulis oleh Tara Westover sendiri mengenai kehidupannya. Dia tumbuh dan besar di keluarga yang menganut aliran Mormon ekstrim. Keluarganya itu sama sekali nggak mengizinkan satupun anak-anaknya itu bersekolah karena menganggap sekolah itu bisa mencuci otak anak-anak mereka menjadi tidak takut akan Tuhan dan memberontak pada agama. Sampai akhirnya Tara di usia 17 tahun itu bisa mendapat kesempatan untuk kuliah lalu menempuh pendidikan pasca sarjana di Cambridge. Nah, gimana seorang yang nggak pernah sekolah bisa kuliah sampai ke universitas top gitu? Makanya kalian harus baca bukunya sendiri. Dan kalau kalian tertarik, kalian juga bisa nonton diskusi live kami berempat yang seru banget. Nanti linknya juga akan aku cantumkan di description box. Buku nomor 4 adalah Death Notice atau Surat Kematian. Aku baca buku ini dalam rangka baca barengan. Acaranya Sofa Literasi yang digagas oleh Kak Aya Sofia. Nah, Surat Kematian ini juga udah pernah aku bikin reviewnya sendiri. Nanti akan aku cantumkan juga linknya di description box. Singkatnya, Surat Kematian ini berbicara tentang sebuah rangkaian pembunuhan, jadi sebuah kasus pembunuhan berantai, dan uniknya sebelum si pembunuh itu melancarkan aksinya, dia selalu kasih death notice atau surat peringatan kematian dulu yang dipublikasikan ke polisi dan ke calon korban, bahwa korban tersebut akan mati di tanggal sekian, dibunuh oleh si pembunuh ini.
karena kejahatan tertentu. Pembunuh ini menamai dirinya dengan sebutan Eumenides, yaitu nama Dewi Yunani pembalas dendam. Buku ini cukup page turner dan bikin penasaran meskipun kekurangannya juga banyak dan ada banyak orang juga yang nggak suka sama cara investigasi polisi di buku ini. Buku kelima dan keenam adalah ini, Conan. Jadi di video review Death Notice aku sempat bilang kalau aku jadi kangen sama detektif Conan setelah baca buku itu. Jadi aku memutuskan di tahun ini aku mau mengoleksi detektif Conan lagi. Dan kalau nggak salah sekarang udah sampai nomor 99 ya. Tapi waktu aku jalan-jalan ke toko buku, aku baru menemukan nomor paling tinggi itu nomor 98. Jadi aku mau baca dari nomor 98 ini, terus baru aku koleksinya nanti secara mundur. Jadi 98, 97, terus nanti ya 96 sampai ke nomor 40-an. Jadi dulu waktu kecil aku pernah koleksi Conan, aku pernah baca Conan sampai nomor 41 atau nomor 42 di rumah aku di Bandung. Terus karena Conan itu kalau nggak salah sempat pindah ya dari bentuk fisik satu buku kayak gini ke Shonen Star, ke semacam majalah yang berisi banyak komik. Jadi di situ aku agak mulai tersendat-sendat bacanya dan aku mulai beralih baca di platform online yang ilegal. Jangan ditiru, I will never do this again. Karena waktu itu aku masih kecil, masih SMA, kuliah, dan waktu itu memang akses ke komik itu banyak banget yang ilegal kayak gitu, dan waktu itu aku belum tahu kalau itu tuh sebenarnya salah dan malah merugikan penulis. Karena baca online itu aku jadi udah tahu cerita Conan sampai nggak tahu lah udah sampai case ke 1000 atau gimana gitu. Jadi aku udah tahu sih ceritanya, cuma karena udah lama banget nggak baca makanya aku lupa, dan karena itu aku mau mulai baca lagi dari nomor yang tinggi ini untuk merefresh ingatan aku. Lanjut ke buku ke-8, sebuah novel 8 Months to Remember yang ditulis oleh Angelique Puspadewi. Hal yang membuat aku tertarik mau baca novel ini karena penulisnya adalah seorang dokter umum sama seperti aku. Terus karena aku juga menulis cerita romance, makanya aku penasaran sama karya romance dari dokter lainnya. Dan seperti dugaanku, ternyata tokoh-tokoh utama di novel ini juga adalah dokter. Novel ini menceritakan tentang seorang dokter umum bernama Reandra yang ingin menempuh pendidikan spesialis kejiwaan. Tapi di hari-hari sebelum dia menjalani tes, Reandra dikasih tahu sama Devrina, sahabatnya, kalau mantan pacar Reandra yang bernama Xavier itu masih hidup. Anehnya, Xavier ini sama sekali gak mengingat Devrina, padahal dulu mereka temenan waktu kuliah. Jadi 8 tahun sebelumnya, waktu mereka masih baru masuk kuliah kedokteran, Reandra dan Xavier ini pacaran, lalu Xavier menghilang dan dikabarkan meninggal karena tumor otak. Makanya Reandra sedih banget dan butuh bertahun-tahun sampai akhirnya dia bisa agak sedikit move on dan berusaha membuka hati sama orang lain. Tapi begitu dia dengar dari Devrina kalau Xavier masih hidup dan sehat dan tampak baik-baik aja, Reandra langsung shock dan akhirnya dia memutuskan untuk menyelidiki kenapa Xavier dulu menghilang gitu aja, dan dia memutuskan juga untuk menunda dulu sekolahnya demi menyelesaikan masa lalunya dengan Xavier. Aku cukup suka novel ini karena aku juga ikut penasaran kenapa Xavier itu menghilang, dan aku juga penasaran gimana Reandra itu bakal mendekati Xavier dan gimana hubungan mereka di akhir cerita ini. Cuma ada 2 poin sih yang aku kurang suka dari novel ini, yaitu tokoh Xavier yang romantisnya itu kelewatan, too good to be true. Ya meskipun ya namanya juga novel ya, namanya juga karya fiksi, jadi pasti ya di tropi-tropi romance semacam gini tuh memang ada sih cowok-cowok yang diceritakan too good to be true. Tapi jangan berharap deh menemukan tokoh kayak Xavier ini di kehidupan nyata. Dan yang kedua, aku kurang suka sama editingnya yang kurang rapih, kayak masalah penulisan huruf besar, masalah cetak miring, terus masalah ukuran font. Jadi ada satu bab di buku ini yang ukuran fontnya itu beda dengan bab lainnya. Dan itu ya kurang enak aja dilihat. Buku nomor 8 dan 9 yang aku selesaikan di bulan Januari adalah 2 buku yang cukup populer di dunia BookTok dan Bookstagram. Dan aku bikin satu reading vlog khusus yang mencatat perjalanan aku dalam membaca
2 buku tebal ini. Jadi total untuk membereskan 2 buku ini aku menghabiskan waktu sekitar 11 hari. Malibu Rising menceritakan tentang sebuah keluarga, 4 orang kakak beradik, Nina, Jay, Hud, dan Kit, yang bersetting di tahun 1983, di mana mereka itu akan mengadakan pesta tahunan menyambut akhir musim panas. Jadi pesta itu merupakan pesta yang didatangi oleh orang-orang paling terkenal di daerah situ. Ada produser, artis, penyanyi, pokoknya banyak banget orang-orang terkenal yang datang ke pesta keluarga Riva ini setiap tahunnya. Di tahun ini, di tahun 1983, masing-masing dari 4 bersaudara itu punya masalah dan punya rahasia masing-masing. Dan di malam pesta itu semuanya akan terungkap. Untuk tahu cerita lebih lanjutnya, I really recommend you to read this book by yourself. Lalu, buku nomor 9 ini adalah The Invisible Life of Addie LaRue. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Addie LaRue atau Adeline LaRue yang menginjak usia 23 tahun di tahun 1714. Nah, di tahun itu dia membuat sebuah kesalahan. Dia membuat kesepakatan dengan iblis, a deal with the devil, yang berakibat dia menjadi terlupakan oleh semua orang. Dan meskipun secara fisik dia kelihatan, dia ada wujudnya, tapi semua orang setelah melihat dia, lalu orang-orang itu pergi dan kembali lagi, orang itu tuh bakal lupa. Jadi nggak ada satu orang pun yang mengingat siapa Eddie. Boro-boro inget namanya, inget ada orang itu aja enggak. Jadi terpaksa Eddie harus pergi dari kampung halamannya di Prancis. Dan hal kedua yang terjadi pada Eddie adalah dia nggak bisa menua. Jadi secara fisik dia tetap berusia 23 tahun. Sampai akhirnya dia itu hidup beratus-ratus tahun. Karena di buku ini diceritakan perjalanan hidup Eddie dari tahun 1714 sampai 2016. 300 tahun lebih. Dan satu-satunya orang yang selalu mengingat siapa Eddie adalah iblis yang membuat kesepakatan dengannya, yang dengan sabar menunggu kapan Eddie menyerah dengan kehidupan yang seperti itu dan mau menyerahkan jiwanya kepada iblis. Sampai suatu hari di tahun 2014, Eddie bertemu dengan seorang cowok yang mengingat namanya, mengingat wajahnya. Untuk pertama kalinya selama 300 tahun Eddie hidup. Jadi aku tahu sih kalau di Bookstagram itu banyak banget karya-karya V.E. Schwab yang masuk ke tab Explore aku, kayak A Darker Shade of Magic, dan ada beberapa buku lagi. Pokoknya aku sering banget lihat nama V.E. Schwab ini. Dan itu yang bikin aku penasaran sama buku satu ini. Aku pengen tahu gaya menulisnya kayak gimana dan sebagus apa sih bukunya. Dan overall aku suka sama buku ini, dan aku cukup merekomendasikan buku ini untuk kalian yang suka historical fiction, suka romance. Meskipun buku ini tuh menceritakan kayak sejarah selama 300 tahun dan di tengah-tengah itu agak membosankan, tapi menurutku kalian harus tetap baca buku ini sampai akhir karena akan ada satu titik di mana kalian itu penasaran dan nggak akan merasa bosan lagi. Kalau kalian suka dengan video-video wrap up book semacam ini, kalian bisa lihat buku-buku apa aja yang pernah aku baca di bulan-bulan sebelumnya di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.